Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pertama-tama yang terhormat Ibu Mariati SEMAK selaku dosen akuntansi Islam dan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sinta Halusyawati dari kelompok 7 dengan nomor induk mahasiswa 2018-320107 akan membahas tentang standar akuntansi keuangan syariah. Pertama ada PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. PSAK 101 memberikan karakteristik umum pada laporan keuangan syariah. Yang pertama, penyajian secara wajar, yang kedua, dasar akrual, dan ketiga, konsistensi penyajian. Lalu ada PSAK 102, yaitu akuntansi murabahah. Mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Sedangkan akuntansi untuk pembeli akhir, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Lalu ada PSAK 103 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Pernyataan ini tidak mencangkup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad salam. Lalu ada PSAK 104 diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istisna baik sebagai penjual maupun pembeli. Selanjutnya ada PSAK 105, yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Sedangkan dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebagai jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Selanjutnya ada PSAK 106, mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencangkup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad musyarakah. Lalu ada PSAK 107, akuntansi transaksi sewa, mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan. Lalu ada PSAK 108, akuntansi transaksi asuransi syariah, adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus, dan defisit underwriting, penyisihan teknis, dan saldo dana tabaru. A. Untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabaru sesuai periode akad asuransi. B. Untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabaru pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta. Lalu ada PSAK 109, yaitu akuntansi transaksi zakat, infak, atau sedekah, bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, atau sedekah. Amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Yang terakhir ada PSAK 110, yaitu tentang akuntansi transaksi sukuk, diterapkan untuk entitas
yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudorobah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang standar akuntansi keuangan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.